Pertama, tadi syafaat milik Allah, lalu Allah memberikan penegasan ya kepada Nabi Muhammad SAW. Penegasan yang pertama, Allah menyampaikan ada peluang diberikan langsung kepada Nabi Muhammad sebagai apresiasi tertinggi, penghargaan tertinggi pada seorang Nabi dan Rasul ya untuk memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapatkan syafaat Nabi ini? Nabi sendiri yang langsung menyampaikan. Kata beliau, as'adun nasi, orang yang paling berbahagia. Ya, orang yang paling berbahagia bi syafaati, yang mendapatkan syafaatku yaumal qiyamati, di hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi, ialah orang yang mampu dengan ikhlas. Awas. Orang yang mampu dengan ikhlas, dengan tulus mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas bersyahadat, min qalbihi aw nafsihi, yang bersumber langsung dari kalbunya, dari jiwanya. Ini kunci syafaat yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Kunci syafaat yang pertama, kalau kita ingin buka pintu syafaat ini, yang utama ini. Ya, yang utama ini. Sampai-sampai di hadis lain Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah fi akhir hayati dakhala al-jannah. Kata Nabi, kalau ada orang yang benar-benar bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya sebelum ia wafat, kata Nabi, ia menggenggam surga. Dakhala al-jannah, ia berpotensi besar masuk surga. Ya. Nah, itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Nah, kuncinya di mana? Ini kalimat nabinya. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang berpeluang mendapatkan syafaatku, kata Nabi, di hari kiamat kelak adalah orang yang mampu, satu, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, bersumber dari kalbunya, bersumber dari jiwanya. Ini penting saya jelaskan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana ciri seseorang yang mengucapkan syahadat bersumber dari jiwanya? Karena setiap muslim, tadi saya katakan, itu berpotensi mengucapkan kalimat syahadat. Artinya semua orang berpeluang mendapatkan syafaat. Tapi tidak semua yang mengucapkan syahadat di lisannya itu bisa bersumber dari hatinya. Bahkan nanti turun Quran surah ke-49. Quran surah 49 di ayat yang ke-14. Jadi ada orang-orang, sekelompok orang Arab Baduy datang kepada Rasulullah ingin mengatakan, ya Rasulullah, kami telah beriman, kami telah mengimplementasikan syahadat di lisan sampai masuk ke dalam qalbu. Turun jawaban. Ya, turun ayat ini mengatakan qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Baduy berkata, datang kepadamu, kami telah beriman dengan benar. Kata Allah, qul lam tu'minu. Katakan Muhammad SAW, kalian belum serius imannya. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Tapi cukup katakan dulu, kalian baru masuk Islam. Bukankah syarat masuk Islam pertama mengucapkan dengan lisan? Asyhadu an la ilaha illallah, kalimat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan di lisan. Ketika diucapkan di lisan, sah dia sebagai muslim. Tapi persoalannya, apakah kalimat tadi yang disampaikan di lisan mengalir ke dalam jiwa kita? Ke hati kita? Ya, ini ada perbedaannya. Kata Al-Quran langsung ditegaskan, jika syahadat yang diucapkan itu mengalir sampai kepada kejiwanya, ya, maka ini akan melahirkan satu getaran dalam jiwanya, berbentuk sebuah keyakinan tanpa ragu terhadap apa yang ia yakini, yang ia peluk, yaitu Islam. Ya, keyakinan tanpa ragu itulah yang disebut dengan iman namanya. Orangnya disebut dengan mukmin namanya. Nah, ciri-ciri orang yang punya iman, yang bernama mukmin itu, ini punya cirinya. Ketika syahadatnya sampai ke dalam jiwanya, kemudian masuk ke dalam jiwa takwanya, yang tadi saya sebutkan di awal, dia menjadi mukmin, bukan sekedar muslim. Ya, dia punya iman, keyakinan tanpa ragu dalam jiwanya, maka getaran keimanan ini itu akan menjadi cahaya yang memberikan bimbingan kepada setiap anggota tubuhnya untuk melakukan perbuatan sesuai dengan bimbingan imannya. Perbuatan dalam bahasa Arab disebut dengan amal. Bimbingan iman yang mengiringi perbuatan itu
yang ditetapkan, disetujui oleh Allah, dianggap baik oleh Allah, disebut dengan salih namanya. Maka muncullah di sini istilah amal saleh. Amal saleh. Karena itu setiap kita menemukan kalimat iman dalam Al-Quran, itu seringkali diiringi dengan kata amal saleh. Sekarang tiba waktu asar kan? Tadi kan kita salat asar ya? Sekarang surah Al-Asr, lihat ayat surah ke-103. Wal asr. Ya, wal asr. Aku bersumpah kata Allah demi kesempatan waktu yang diberikan pada setiap hamba. Asar itu bukan sore. Asar itu setiap kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk beraktivitas. Innal insana lafi khusr. Setiap manusia itu berpeluang rugi karena tak mampu menggunakan kesempatan yang aku berikan kata Allah untuk meniti aktivitas yang baik. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang menjadikan waktu tadi sebagai momentum untuk mengkreasikan dengan imannya. Illal ladzina amanu, disebut iman dulu. Lalu setelah dia punya iman, apa dampaknya? Wa amilus salihat. Iman itu akan membimbing dia untuk mengerjakan semua perbuatan-perbuatan baik. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, orang yang berucap dengan lisannya syahadu an la ilaha illallah, kemudian sampai kepada jiwanya secara tulus, secara ikhlas, itu akan tampak semua karakternya dari setiap perilakunya. Jadi kalau kita ingin mengecek apakah keimanan sudah sampai kepada jiwa, itu bisa dilihat dari perilaku kita. Apakah iman itu memancarkan cahaya yang membimbing anggota tubuh kita untuk bersikap? Akan kelihatan. Akan nampak dari perilaku seseorang. Sekarang kita cek. Di dalam Al-Quran, itu semua fungsi tubuh kita, itu seringkali didampingi dengan pendampingan iman. Kita lihat Quran surah ke-24 misalnya, ya, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan, ketika menyebutkan fungsi mata. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pria-pria yang beriman itu pasti matanya hanya digunakan menatap yang baik saja. Bila yang ditatap itu tak baik, dia akan palingkan pandangannya. Quran surah ke-49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang beriman, la yasra qaumin qaum, jangan gunakan lisanmu untuk berkata yang tidak baik, apalagi mencela orang lain. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan bikin hoax, jangan bergibah. Ya, dari mata, dari mulut, lisan, tangan sampai ujung kaki. Ternyata ketika ini akan disebutkan fungsinya, perilakunya, Allah lebih dulu menyebutkan tentang ini, cahaya imannya. Jadi mata orang beriman ketika digunakan pasti akan menatap yang baik-baik. Lisan orang beriman pasti akan bertutur yang baik-baik. Tangan orang beriman menggenggam yang baik sampai ujung kakinya. Nah, semua kebaikan yang dikerjakan karena petunjuk iman itu yang disebut dengan amal saleh. Jadi kalau ada orang yang ingin masuk dalam pintu syafaat, mendapatkan kunci yang pertama, secara singkat rumusnya adalah ini, la ilaha illallah dengan ikhlas yang ditandai dengan meningkatkan amal soleh dalam kehidupannya. Jadi kalau ada, mohon izin, mohon maaf ya, menu amal soleh yang dibentangkan di Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu misalnya salatkah, infakkah, sedekahkah, interaksi dengan Al-Qurankah, pada hakikatnya Bapak Ibu sekalian, itu adalah wasilah terbaik untuk mendapatkan syafaat kelak. Ya. Jadi kalau Anda bertanya bagaimana cara mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal yang pertama yang kita lakukan adalah, ayo kumpulkan amal soleh. Buru peluang amal soleh yang masih ada peluang kita dapatkan sepanjang kehidupan Allah berikan kepada kita. Ya, jadi ini kunci yang pertama, seseorang ingin mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW khususnya, maka rumus umum yang pertama, sekali lagi saya katakan rumus umum yang pertama, artinya semua orang berpeluang mendapatkannya, ya, adalah mengumpulkan amal soleh dari semua peluang yang dibentangkan kepada kita dalam konteks kehidupan kita pada saat ini. Jadi silahkan Pak, ya, kalau nanti tiba waktu salat, ya kita membacanya bukan sekedar kewajiban, ini peluang saya mendapat syafaat nih. Kalau saya tinggalkan, saya malas-malasan, sekarang Anda merespon sholat dengan malas-malasan. Coba bayangkan kalau di hari kiamat, nanti syafaat yang didapatkan oleh Anda pun juga bersifat malas-malasan. Ya Rasulullah, saya ingin syafaatmu. Ya, malas nanti aja. Kamu tunggu giliran gitu kan. Ya, karena itu ketika disampaikan dalam Al-Quran, semua yang minta itu, yang ingin A, ingin B, ingin berdoa dan sebagainya, itu stimulusnya selalu amal soleh. Silahkan cek Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Ya, ketika Allah menyampaikan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an.
Ya, jika hambaku bertanya kepada Muhammad SAW, ingin mendekat kepadaku, ingin berdoa, ingin meminta, ingin memohon, di antara permintaan itu kan kita minta syafaat, minta ampunan dosa, minta pemaafan dari kesalahan. Kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan jawab doanya sepanjang dia bermohon. Ya, falyastajibuli wal yu'minu bi. Tapi, nah, yang paling utama kalau doa ingin cepat dikabulkan, ingin cepat aku jawab, ingin cepat aku respon, falyastajibuli. Maka respon seruanku, kata Allah. Wal yu'minu bi, lagi-lagi lakukan dengan iman. Ini, lakukan dengan iman. Jadi ketika Allah meminta kita, ya, menyeru kita lewat salat misalnya, ayo tunaikan salat, ada seruan harta lewat zakat, infak, sedekah, seruan interaksi dengan Al-Qur'an, itu sesungguhnya peluang tercepat yang mengantarkan kita pada jawaban doa. Dan puncaknya syafaat. Jadi kalau dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, ini peluang syafaat nih. Katanya pengen ampunan dosa. Ya, ini peluang kebahagiaan nih. Makanya panggilan salatnya disandingkan dengan kebahagiaan. Bukankah Anda kalau sudah mendapatkan jawaban bahagia? Makanya ketika Anda bertanya, kenapa sih mesti salat? Ya, hayya 'alas shalah. Ayo salat, kenapa harus salat? Jawabannya indah sekali. Allah tidak mengatakan itu kewajiban bagimu. Ini begini, ini begitu. Iya, hukum secara fikih kewajiban. Wajib kita mengerjakan. Kenapa dipaksa wajib? Hayya 'alal falah, supaya kamu bahagia. Ini saking rahmannya Allah kepada kita, dijadikan salat itu wajib yang memaksa kita mendapatkan kebahagiaan yang kita inginkan. Ah, ini yang pertama ya. Jadi ini rumus umum yang pertama, orang-orang yang berpotensi bahagia mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di kalangan umatnya, yaitu orang yang pertama gemar mengumpulkan amal soleh dalam misi kehidupannya.